misalnya pump kecil, itu baru kita pergunakan air bawah tanah. Kandungan racunnya itu versi pump ini paling jelek. Dari zat besi, zat asamnya, zat kapurnya. Pergi ke tanah, apabila tanah tidak nampung, ngebuang keluar ke saluran. Makanya dibilang recharge. Sumur-sumur yang menyedot air tanah tanpa izin atau ilegal banyak dijumpai di Jakarta. Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta mencatat terakhir ada sekitar 57 sumur ilegal yang tersebar di sejumlah titik. Ini kabar buruk karena eksploitasi air tanah tanpa terkendali bakal membuat penurunan tanah di Jakarta semakin menjadi-jadi. Soal ini pernah diangkat Indep dalam episode Sebelum Jakarta Tenggelam. Episode ini saya Wiki Adrian akan mengajak Anda menelusuri sengkarut air tanah Jakarta. Dinas Perindustrian dan Energi gencar inspeksi mendadak. Ini dilakukan menyusul banyaknya sumur tak berizin yang menyedot air tanah di ibu kota. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, nasi Mas. Inspeksi mendadak atau sidak kali ini menyasar gedung Teja Buana yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sumur bor itu sudah 15 tahun lalu, bahkan 20 tahun ya, itu sudah nggak dipakai lagi. Ya. Cuman salahnya dari pengelola kenapa tidak lapor gitu ya. Nah, memang kemarin ada sumur kecil, sumur kecil Pantek itu hanya cuma 9 meter, itu pun sudah nggak dipakai. Jadi itu kita cek dulu, nanti kalau memang di sana sudah tidak ada, berarti di sini datanya udah dihapus. Dihapus ya, siap. Kalau memang udah dihapus, nanti kita lakukan aja untuk pengamanannya, kita cor. Oh siap. Nah, satunya gitu. Cuman kalau memang di sana masih terdaftar, berarti mungkin harus ada kewajiban terkait pajaknya Pak. Oh iya. Nah itu harus dicek kembali dan harus diselesaikan. Siap. Kalau udah itu diselesaikan baru bisa. Di gedung ini ada satu titik sumur Pantek tanpa izin yang digunakan sejak 31 tahun silam. Lantaran tak berizin, Pemprov DKI menutupnya. Kita berdasarkan sidak lapangan bisa mengetahui bahwa di sini terdapat satu titik sumur Pantek yang tidak ada izin. Pihak gedung mengaku sudah lama tidak menggunakan air tanah dan beralih ke air pump. Namun, pihak gedung berjanji bakal menyelesaikan kewajiban jika dianggap melakukan pelanggaran. Sebenarnya bukan sumur bor nih ya, sumur Pantek yang hanya 9 meter. Mungkin hanya dulu untuk kerja saja mungkin ya, kerja. Untuk penggunaan mungkin nyiram mungkin barangkali ya. Untuk itu nanti akan dicoba pajaknya bagaimana, hasil sesuai dengan pajak akan dilihat tagihan PAM 3 bulan kemudian. Setelah itu baru kita nanti berhitung, baru kita selesaikan. Dinas Perindustrian dan Energi mencatat, berdasarkan pendataan lapangan ada 30 titik sumur tidak berizin yang menyedot air tanah. Rata-rata yang kita temukan dalam hal ini showroom mobil, terus juga gedung-gedung ya, seperti di sini. Terus juga YAI, mall-mall belum sampai ke sana. Kita mendata baru sebatas yang memang kita bikin sampling aja, termasuk SPBU. Menurut Dinas Perindustrian dan Energi, sejumlah sumur di kampus YAI di Salemba, Jakarta Pusat tidak berizin. Saat tim Indep mendatanginya, sumur dimaksud telah disegel oleh Dinas Perindustrian dan Energi. Demikian pula satu sumur bor air tanah di kampus Universitas Indonesia Salemba. Bukan hanya kampus, Dinas Perindustrian dan Energi mencatat masih banyak gedung dan bangunan komersial yang menggunakan air tanah secara ilegal. Seperti air tanah yang dimanfaatkan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina yang berada di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat ini. Di SPBU ini, air tanah dijadikan satu-satunya sumber untuk kebutuhan sehari-hari kegiatan SPBU. Kami menemukan ada satu pompa air yang terletak di bagian belakang SPBU. Namun, pihak SPBU menolak dimintai keterangan. Mereka menyerahkan permasalahan ini ke PT Pertamina Retail, perusahaan pemilik SPBU. Kondisi sama juga terjadi di SPBU yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan.
Air tanah digunakan secara gratis untuk keperluan sehari-hari SPBU milik PT Bestindo Putra Perkasa ini. Selain untuk kebutuhan SPBU, air tanah juga digunakan untuk usaha lain yang ada di area SPBU ini. Kita udah lagi ngurus sih kemarin udah diinin dari sana, kita udah coba koordinasi ke sana. Pemprov DKI Jakarta juga menemukan ada sumber air tanah yang menyembur ke permukaan di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan. Ini diduga merupakan imbas pembangunan basement atau ruang bawah tanah di kampus tadi. Fondasi basement untuk parkir kendaraan ini memotong akuifer atau lapisan yang mengandung air tanah sehingga air tanah terus-terusan mengucur. Basement 2 lantai ini berada 8 meter di bawah permukaan tanah. Air tanah ini sesungguhnya muncul sejak tahun 2005 ya, saat kami mulai membangun gedung ini gitu ya. Dia ada muncul di satu tempat, kita tutup dia, kemudian kita tutup lagi, muncul lagi. Nah, sekarang yang terakhir ini kita bikinkan rumah dia supaya dia nyaman gitu loh. Kita manfaatkan untuk mensupport masjid, Mas. Jadi untuk wudhu jamaah gitu ya. Dan itu air itu kembali lagi ke tanah lagi gitu, jadi nggak kemana-mana. Menyangkut menyemburnya air tanah ini, pihak kampus sudah didatangi tim gabungan dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka juga hadir ke sini 2 kali untuk memastikan itu, dan selama itu bukan dengan sebuah kesengajaan, itu bisa dimanfaatkan selama tidak dikomersilkan. Penyedotan air tanah secara ilegal merupakan hal laten yang mengancam ketersediaan air tanah di Jakarta. Terlebih jika benar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengendus kemungkinan pencurian air tanah di 10.000 titik di seantero Jakarta.